Tiba lebih awal di Indonesia, fans Jepang dan Arab Saudi kagum dengan kelengkapan CCTV, rumput, dan halaman parkir Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Resmi menjadi warga negara Indonesia, Kevin Dix dan timnas Indonesia dihina oleh fans Harimau Malaya. Pemain buangan di Eropa dipungut. Contoh dong kita. Beberapa hari jelang pertandingan timnas Indonesia versus Jepang dan juga Arab Saudi, para pendukung asal Jepang mulai tiba lebih awal di Jakarta. Mereka ingin menyaksikan langsung laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu stadion terbesar dan termodern di Asia Tenggara bahkan Asia. Kesan kagum dan takjub pun dirasakan oleh para fans Jepang dan juga Arab Saudi saat pertama kali melihat fasilitas stadion kebanggaan Indonesia ini. Setibanya di Stadion GBK, para penggemar Jepang terkesan dengan berbagai fasilitas modern yang ada. Salah satu hal yang menjadi perhatian mereka adalah sistem keamanan yang canggih, di mana terdapat jaringan CCTV yang tersebar di berbagai titik di dalam dan sekitar stadion. Fasilitas keamanan ini menjadi perhatian khusus bagi mereka, terutama karena keamanan dan kenyamanan para penonton adalah prioritas utama di stadion ini. Para pendukung Jepang juga merasa takjub dengan teknologi yang diterapkan di dalam stadion, yang meliputi sistem monitoring untuk mendukung pengelolaan acara dan keamanan pertandingan. Stadion GBK dilengkapi dengan ratusan kamera CCTV yang dipasang di dalam maupun di luar stadion, memastikan pengawasan yang ketat selama pertandingan tersebut berlangsung. Tidak hanya soal keamanan, para penggemar Jepang juga terkesima dengan kualitas rumput yang ada di Stadion GBK. Menurut mereka, rumput di GBK memiliki kualitas yang sangat baik, bahkan memenuhi standar internasional yang digunakan oleh stadion-stadion besar di Eropa. Permukaan lapangan terlihat hijau, terawat, dan sangat cocok untuk pertandingan kelas dunia. Rumput yang digunakan di GBK adalah jenis rumput hybrid, perpaduan antara rumput asli dan sintesis yang dirawat secara profesional. Para penggemar Jepang pun memberikan apresiasi atas perhatian pihak pengelola stadion terhadap kualitas lapangan, yang tentunya akan mendukung performa tim di lapangan dan memastikan permainan berjalan dengan lancar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat menambah jumlah kamera pemantau atau CCTV jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Erick Thohir mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan aspek keamanan stadion. Menurutnya, keselamatan penonton jadi salah satu prioritas yang akan terus diutamakan. Kami melakukan investasi bersama dengan memasang 103 CCTV tambahan. Selain itu, di sini juga ada kamera face recognition karena memang isu keselamatan akan jadi prioritas. Kenyamanan juga menjadi hal yang tidak boleh kita tinggalkan, ucap Erick Thohir di Jakarta, Jumat 8 November 2024. Selain soal CCTV, Erick juga memastikan kondisi rumput GBK sudah siap digunakan untuk matchday kelima dan keenam pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh Erick Thohir setelah meninjau kondisi rumput GBK pada Jumat 8 November 2024. Sepekan jelang laga timnas Indonesia versus Jepang, Erick Thohir memuji kualitas rumput yang menurutnya sudah dalam kondisi yang sangat baik. Alhamdulillah, kondisi rumput saya rasa ini yang terbaik dari yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya yang tidak mudah. Tapi saya yakin Pak Dirut PPK GBK sangat serius dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi, ucap Erick Thohir. Kemudian Dirut PPK GBK Rahmadi Afif Kusumo menegaskan, Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah dalam kondisi maksimal. Ia bahkan menyebut rumput GBK siap digunakan selebrasi Crane Slide. Pemain timnas bisa Crane Slide, kalau mau coba silakan, tapi dipegang dulu saja dan lihat seperti apa, sudah lebih kuat sekarang, ucap Rahmadi. Lebih lanjut, Rahmadi menyampaikan pihaknya sudah melakukan serangkaian tes untuk memastikan kualitas lapangan sesuai standar. Teknik pemasangan rumput juga diklaim lebih modern. Sekarang kami sedang mempelajari teknik rolling rumput. Kemarin kami pasang dengan merol rumput ini dan pelan-pelan rumput itu akan bersatu dengan tanah dan usianya sudah cukup matang dan kuat, ucap dia. Selain fasilitas dalam stadion, area parkir yang luas di sekitar Stadion GBK juga mendapat pujian dari para pendukung Jepang dan Arab Saudi. Stadion GBK memiliki lahan parkir yang mampu menampung ribuan kendaraan.
Mulai dari mobil pribadi hingga bus pengangkut penonton, hal ini dianggap sangat memudahkan para penggemar yang datang berkelompok atau rombongan, mengingat jumlah penonton yang diperkirakan akan sangat banyak. Para penggemar Jepang dan Arab Saudi juga mengungkapkan bahwa lahan parkir yang luas dan tertata rapi di GBK membuat mereka nyaman. Tidak hanya soal kapasitas, area parkir di GBK juga didukung oleh sistem keamanan yang sangat baik, sehingga membuat para penonton merasa tenang saat harus meninggalkan kendaraan mereka. Kedatangan para fans Jepang yang lebih awal menunjukkan antusiasme mereka terhadap pertandingan ini. Beberapa dari mereka bahkan mengaku sengaja datang lebih cepat untuk menjelajahi kota Jakarta dan mengenal lebih dalam budaya Indonesia sebelum menyaksikan pertandingan. Selain itu, mereka juga menunjukkan semangat persahabatan dengan masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya sudah merencanakan untuk bertemu dan berdiskusi dengan fans timnas Indonesia. Para penggemar Jepang menyatakan bahwa mereka sangat mengapresiasi keramahan yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia sejak kedatangan mereka. Mereka juga mengaku merasa nyaman berada di Jakarta dan menantikan laga seru antara kedua tim. Kedatangan lebih awal fans Jepang di Indonesia memberikan warna tersendiri jelang laga timnas Indonesia versus Jepang dan juga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Mereka tidak hanya kagum dengan permainan timnas Indonesia, tetapi juga merasa terkesan dengan fasilitas yang dimiliki Stadion Gelora Bung Karno. Dari teknologi CCTV yang canggih, kualitas rumput yang berstandar internasional hingga area parkir yang luas dan nyaman, semua itu membuat pengalaman mereka semakin berkesan. Pertandingan ini pun diharapkan dapat mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang serta Arab Saudi di lapangan hijau. Sementara itu, fans Harimau Malaya atau fans Malaysia menyindir Kevin Dick sudah bisa perkuat timnas Indonesia. Pemain buangan Belanda kok dipungut. Timnas Indonesia mendapat suntikan pemain baru jelang menghadapi dua pertandingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan ini. Pasalnya pemain FC Copenhagen yang berposisi sebagai bek, yakni Kevin Dick, sudah resmi menjalani sumpah warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi sosok Kevin Dick disiapkan untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 dan 19 November. Namun langkah timnas Indonesia melakukan proses naturalisasi Kevin Dick mendapatkan kritik tajam dan pedas dari netizen asal Malaysia dengan akun Twitter dengan nama Ultras Kurva Selatan. Akun ini menyebut Kevin Dick merupakan pemain yang tidak terpakai atau pemain buangan di Belanda. Lalu akun tersebut turut menyindir pengalaman Kevin Dick main di Liga Champions. Karena timnas Malaysia juga memiliki Deon Kul yang juga pernah mentas di Liga Champions. Hele, baru dapat Kevin Dick je berlagak sanga. Deon Kul lagi dulu main cat UCL tahu. Mamat nih tak ada sekuku jarinya pun. Pemain buangan Belanda je dipungut asal korang tahu. Virgil van Dijk tuh ada darah Malaysia tahu. Atuknya daripada Johor, style saudara dengan TMJ tahu. Sementara itu Erick Thohir menyambut gembira pengambilan sumpah dan janji setia perwarganegaraan pesepak bola Kevin Dick setelah dilakukan di Copenhagen, Denmark, Jumat 8 November siang waktu setempat. Erick mengapresiasi proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu yang cepat berkat dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah hari ini Kevin Dick sudah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Ucap Erick Thohir yang memantau pengambilan sumpah WNI Kevin Dick yang dilaksanakan di Kedutaan Besar Indonesia di Copenhagen, Denmark. Terima kasih Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Ketua DPR Republik Indonesia, pimpinan dan anggota DPR juga Bapak Menteri atas dukungannya dan memungkinkan percepatan sumpah Kevin Dick untuk timnas Indonesia. Tutup Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga.